Shalom sahabat Bahana yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali dan senang kita bisa berjumpa kembali dalam Ruang Karena Dia di Bahana Channel. Saya Haryono selaku host dari acara ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bahana yang selalu dengan setia menantikan dan menyaksikan tayangan Karena Dia. Dan doa dan harapan saya, sahabat Bahana akan senantiasa terberkati lewat tayangan-tayangan yang ada di Karena Dia ini. Sehat selalu, tetap semangat dan antusias dengan selalu mengandalkan Tuhan, dan pasti kita akan dipelihara, diberkati Tuhan secara sempurna. Nah, untuk kali ini saya sangat senang dan bersyukur karena akan hadir di hadapan sahabat Bahana narasumber, seorang teman saya yang cukup lama saya mengenal beliau juga. Nanti sahabat Bahana bisa langsung berkenalan dengan beliau narasumber kali ini lewat tayangan Karena Dia melalui percakapan saya dengan hambanya ini. Saya mengenal sudah mungkin puluhan tahun ya, dengan hambanya ini. Saya merasa beliau ini seorang yang multi talenta. Itu menurut pengamatan saya. Kenapa saya katakan beliau ini multi talenta? Karena sekarang memang beliau ini sebagai pimpinan dari salah satu hotel internasional di Bali. Beliau juga seorang konsultan di bidang pariwisata. Luar biasa kan? Cocok dengan tempat berkarirnya saat ini di perhotelan di Bali. Seorang motivator juga. Juga seorang narasumber di berbagai seminar dan workshop. Beliau juga dosen tamu di berbagai perguruan tinggi di bidang manajemen, pariwisata, dan psikologi terapan. Dan yang luar biasa, beliau juga seorang penulis buku yang sangat produktif. Nah, di depan saya ini adalah salah satu buku yang telah beliau tulis dan terbitkan. Dan juga sebagai pembicara atau pengkhotbah tamu di berbagai gereja. Nah, ini sekilas yang saya perkenalkan kepada sahabat Bahana tentang narasumber kali ini. Beliau adalah Dr. Adi Sunarno MBA, dan saya akrab atau sapa beliau dengan panggilan Pak Adi. Segera akan saya hadirkan beliau. Shalom dan selamat siang Pak Adi. Shalom Pak Haryono, dan juga shalom kita sapa semua pendengar sahabat Bahana di mana saja berada. Baik, terima kasih Pak Adi untuk waktunya dan kesediaannya kali ini ngobrol-ngobrol bersama di forum Karena Dia ini. Dan saya percaya nanti apa yang Pak Adi sharingkan pasti menjadi berkat dan memberikan motivasi bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Sehat ya Pak ya? Ya, sehat, puji Tuhan, baik-baik. Wah, luar biasa. Baik Pak Adi, kita akan segera saja mulai percakapan kita, obrolan ringan, santai, namun juga pasti mengandung nilai-nilai yang luar biasa yang akan Pak Adi sharingkan nanti. Baik Pak, untuk mengawali percakapan ini, ada baiknya Pak Adi secara sekilas bisa perkenalkan diri kepada narasumber sedikit tentang latar belakang pribadi dan keluarga Pak Adi, supaya sahabat Bahana semakin bisa mengenal Pak Adi. Monggo Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya Pak Haryono. Ya. Perkenalkan, nama saya Adi Sunarno. Ya, saya punya satu istri, satu anak. Kebetulan semua berdomisili di Bali, puji Tuhan sekarang, karena selama lebih dari 25 tahun itu saya selalu berpencar dan tidak pernah satu tempat. Ya, seperti contoh saya di Jakarta, istri saya di Surabaya, anak saya kuliah di Malang, pernah saya di Surabaya, istri saya justru di Jakarta, anak saya di Bali, dan seterusnya sampai ke agak lebih jauh, ekstrim. Saya di Pekanbaru, saya pernah di luar negeri. Jarang karena tugas dan juga aktivitas masing-masing. Tapi sekarang selama 6 tahun ini kita dipersekutukan semuanya di Bali, dan puji Tuhan itu latar belakang saya. Dan saat ini saya sebagai konsultan seperti Pak Haryono sampaikan tadi. Kemudian saya pun juga
sangat senang melayani. Tapi kali ini mungkin dengan pelayanan bentuk lain yang mungkin bisa kita sharingkan kepada sahabat Bahana semuanya. Itu sementara untuk Baik. perkenalan singkatnya. Iya. Ya. Terima kasih Pak Adi untuk perkenalannya. Kalau ngomong-ngomong, asal Pak Adi dari mana nih? Aslinya orang mana? Nah, aslinya sebenarnya dari Malang, Jawa Timur. Oh, Arema. Sejak kecil saya. Iya, Arema. Oh, gitu. Dari TK, SMP, SMA, sekolah di sana. Baru setelah itu merantau yang akhirnya nggak muter-muter kemana-mana sampai sering di Bali dari sekarang. Sampai sekarang. Ya. Tapi menurut saya ini wajahnya Pak Adi sudah seperti wajah orang Bali nih. Ya. Luar biasa. Wah, bersyukur sekarang bersama istri dan anak wayangnya menjadi satu di Bali ya Pak. Itu saya percaya karena ada rencana Tuhan. Campur tangan Tuhan bagi keluarga Pak. Karena Tuhan juga ya kan. Amin. Pas anak saya ingin mendalami ya untuk sekolah lanjutan, kemudian juga yang kita pilihkan cocok di Bali, kemudian istri juga di Bali, semuanya berkumpul di sini, puji Tuhan. Ya. Family, keluarga yang diberkati Tuhan, blessed family, keluarga yang diberkati dan keluarga yang memberkati. Biasa. Kalau berbicara apa Pak, sekilas mungkin Pak Adi bisa sharekan juga latar belakang pendidikan Bapak ini dari setelah SMA kemana ini? SMA kan tadi masih di Malang ya. Lalu melanjutkan di perguruan tinggi di mana sampai ya. Kemudian itulah yang membuat saya berubah. Dari SMA pun kita sebenarnya sudah berubah dari teman-teman yang lain. SMA saya itu SMA Kristen Pak, tapi terkenal sangat nakal. Nggak saya sebutkan, mungkin di Malang sudah tahu. Nakal dalam arti nakal laki-laki, tawuran, sering tawuran. Jadi saya dari situ merubah, Tuhan yang merubah ya karena Dia. Amin. Ada Tuhan. Jadi satu saat orang-orang merencanakan untuk masih geng-gengan untuk pergi kemana bareng-bareng, rame-rame, hura-hura, tawuran gitu. Tapi kok saya berpikir, wah, saya kayaknya tertarik dengan bahasa Inggris ini. Terus waktu saya pakai kursus bahasa Inggris, sampai saya tiba-tiba setelah liburan itu bisa bicara bahasa Inggris. Nah, itu berubah. Kemudian yang kedua juga, saya selaku ketua pemuda memberanikan diri. Padahal saya ini anak kelima dari 5 bersaudara, berarti paling kecil. Ya, jadi yang paling boleh dikatakan paling lemah dari bidang decision, dari bidang kepemimpinan dan lain-lain. Tapi kok kakak-kakak saya ini nggak berani untuk memimpin sebuah persekutuan dan lain. Saya yang berani. Ya saya tekad akhirnya ya puji Tuhan malah berkembang di sana. Wah, puji Tuhan. Satu saat dari kenakalan saya itu pergi ke namanya Batu ke atas. Itu naik motor semua. Biasa waktu itu coret-coret dinding. Salah satu hotel yang saya coret itu dengan nama geng ini dijebak saya. Teman-teman saya lari semua. Saya ketangkap sampai mau berkelahi. Nah, kita mengakui salah. 5 tahun kemudian saya malah jadi GM hotel di sana. Salah satu GM termuda. Saya teringat dengan satpam yang tadinya bersih tegang sama saya. Terus ya kita rangkul, kita bina dan lain-lain. Ya itulah kuasa Tuhan. Jadi saya kemudian kuliah di Universitas Jember, Pak, Universitas Negeri Jember. Dan itu juga ditakut-takuti. Wah, buat apa ke sana kan? Di sini aja sudah enak, jauh dari orang tua. Jadi apa kamu? Nah, gitu. Akhirnya malah bisa mandiri di sana. Jadi pemimpin pemuda gereja dan lain-lain. Itu kuliahnya di UNED, Pak. Karena mungkin ya sudah siap bahasa Inggris saya ambil Inggris. Kemudian lulus itu ya kan ceritanya pegang hotel yang tadi itu. Itu saya ingin mengembangkan untuk sekolah
di program MBA lokal di Malang. Ya, ya. Sekali waktu ya ada semacam program itu untuk bisa ikut ya kontestasi yang akhirnya saya ikut. Di luar dugaan juga saya dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Dan waktu itu prosesnya saya sampai ketika saya kuliah, dan kalau boleh dibilang tidak mungkin karena saya kos di sana sebagai orang kos-kosan. Waktu itu masih komunikasinya pakai telegram, dan saya pindah-pindah kosnya. Dapat telegram dari Amerika untuk tes selanjutnya, untuk proses selanjutnya, dokumen dan lain-lain. Itu malah nggak ada satupun yang hilang, nggak ada satupun yang nyasar. Padahal saya masuk keluar kampung kos-kosan itu berpindah-pindah. Nah itu puji Tuhan ya, karena Tuhan juga. Di dalam tes akhirnya itu, final itu, saya merasa sangat-sangat nggak punya apa-apa, apalagi kemampuan orang-orang lain lebih hebat. Tapi ternyata ada satu hal, bahwa referensi dari ketika saya melakukan kegiatan aktif di gereja sebagai ketua pemuda, itu malah jadi referensi. Ini malah pernah di organisasi dan menjadi ketua. Nah, itu yang menentukan. Selisih sedikit saya menang dari yang orang tertinggi saat itu. Yaitu puji Tuhan. Semuanya adalah keajaiban dari Tuhan, miracle dari Tuhan. Wow, menarik dan luar biasa nih Pak Adi. Jadi apa yang tidak Pak Adi pikirkan sebelumnya, justru itu dipakai Tuhan menjadi berkat untuk Pak Adi bisa lolos dan diterima di tadi ya, studi lanjut di luar negeri tadi. Karena pernah punya pengalaman menjadi aktivis atau pemimpin pelayanan di bidang kepemudaan, dan itu rupanya menjadi blessing in disguise juga bagi Pak Adi, sehingga bisa terpilih dan lolos di sana. Betul. Wow, dan saya percaya semua itu tidak lepas dari tangan Adi. Ya, semua juga pasti karena Dia, karena Tuhan, sehingga Pak Adi bisa mengalami hal-hal yang miracle tadi, yang mujizat seperti itu. Wow, hebat, luar biasa. Nah, berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau Pak Adi sekarang ini juga akhirnya terjun di bidang perhotelan, menjadi pimpinan salah satu hotel di Kuta, di Bali sana. Itu juga di latar belakangi pendidikan yang sudah dipersiapkan ya Pak. Dari tadi studi dalam bahasa Inggris, kemudian mengembangkan diri ke dunia pariwisata, dan akhirnya memang masuk di dunia perhotelan seperti itu ya Pak ya? Atau itu memang menjadi cita-cita sebenarnya awal? Untuk di dunia pariwisata, bagaimana Pak Riono? Atau memang itu menjadi cita-cita awal sejak dulu Pak Adi ingin terjun di dunia pariwisata perhotelan? Atau bagaimana ini? Iya, ini sebenarnya cita-cita saya itu aneh dan cukup simpel. Saya ketika SMA atau kuliah inginnya itu satu, bahwa saya tulis nama, belakangnya ada tulisan Indonesia gitu. Jadi Adi Sunarno Indonesia. Cita-cita saya cuma satu, pengen ya go internasional, yang akhirnya mengetahui latar belakang saya itu Indonesia. Sebenarnya itu. Dan di dunia perhotelan ini sangat-sangat otodidak dan juga campur tangan Tuhan juga Pak. Cukup menakjubkan. Jadi saya ketika aktif di pemasaran ini pariwisata sebagai volunteer di Malang. Kemudian aktif juga mempromosikan tempat-tempat pariwisata dan hotel juga. Nah, tiba-tiba itu ownernya yang puas dipasarkan itu memanggil saya, tolong besok kamu bisa nggak memasarkan hotel ini, spesialnya langsung Director of Sales. Wah, ya janganlah sales manager dulu karena ini pemula, sambil saya juga mengamati lebih dalam tentang hotel yang bersangkutan. Akhirnya dan tidak pakai proses, tidak pakai apa, dipakai Tuhan, akhirnya jadi manajer di sana. Tidak berapa lama, berapa bulan Director of Sales, dan tidak berapa lama lagi jadi GM di sana. Dan saya mungkin saat itu GM termuda ya, 24 tahun sudah jadi GM. Ya puji Tuhan. Akhirnya di sana saya belajar, saya tanya ini nggak ada yang ngerti,
Akhirnya saya kumpulkan istilah-istilah hotel pariwisata, itulah mulai cikal bakal timbulnya buku pertama saya, Kamus Istilah Pariwisata dan Perhotelan, Wow. sampai edisi revisi ketiga. Tebalnya sudah 800 halaman. Wow. Jadi semacam ya. Iya, iya. Wah. Iya, Pak Adi. Jadi rupanya memang sudah menjadi garis yang Tuhan tetapkan bagi Pak Adi untuk pilihan karirnya, yaitu di dunia pariwisata, perhotelan yang semacam itu. Dan itu Pak Adi tekuni sampai hari ini, ya, menjadi salah satu pimpinan tadi di hotel di Kuta Bali yang bertaraf internasional juga. Nah, saya percaya Pak, selama Bapak menjalani karier atau profesi di bidang tersebut, tentu ada banyak suka dukanya ya, pasti itu ya, yang dialami selama ini. Nah, mungkin bisa Pak sharekan saja paling tidak pengalaman yang paling yang paling berkesan, yang paling membekas di hati dan kehidupan Pak Adi sampai sekarang ini, selama bertahun-tahun berkecimpung di dunia perhotelan dan pariwisata. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik yang Pak Adi bisa sharekan, satu saja yang paling membekas sampai hari ini. Silakan Pak, monggo. Oke, baik. Jadi sebelum di sini saya juga banyak memegang hotel sebagai konsultan. Sebelum itu saya juga pernah di hotel di Tuban namanya, dekat bandara Pak. Jadi hotel itu cukup bagus, lebih besar dari yang saya sekarang. Tetapi ada hal yang sangat-sangat kurang nyaman karena adanya unsur karyawan yang akan memberontak. Istilahnya ada SPSI-nya yang ingin memberontak, mogok dan lain-lain. Akhirnya saat itu saya punya inisiatif. Hotel ini walaupun besar tapi tidak terlalu besar kalau di Kuta. Kuta ini kan hektar-hektaran Pak. Di Bali maksudnya. Nah, saya saat itu berinisiatif untuk ikut lomba taman. Lomba taman untuk bintang yang saya pegang itu sudah menang masuk, padahal nggak seberapa besar dibanding namanya yang di Nusa Dua atau tempat lain. Kemudian saya juga mengumpulkan orang-orang. Kok kebetulan yang orang-orang mau demo, berontak segala macam itu banyak berkecimpung di bidang gardener, housekeeping dan lain-lain. Itu kok inisiatif semacam digerakkan Tuhan. Saya rangkul semuanya, ayo bikin sesuatu yang hebat. Di situ kita temukan ada tema, ada patung-patung, kita buatkan jalan cerita. Saat itu belum ada banyak video, kita videokan. Semua tanaman yang di sana kita isi nama Latin. Semua lahan-lahan kosong kita isi tanaman-tanaman yang khas, yang orang luar negeri nggak tahu. Kayak padi, dan lain-lain. Akhirnya tingkat provinsi kita menang, surprise. Jadi bangga sekali. Jadi secara moral orang-orang yang akan berontak tadi juga mulai lunak dan sangat dan akrab. Akhirnya kita tingkat nasional. Mana mungkin orang bilang, ya nggak apa-apa kita tidak terlalu besar hotelnya untuk ukuran Bali, apalagi nasional. Akhirnya kita ikut karena tema kita cukup rapi, ada videonya, ada orang asing yang interaksi, macam-macam, semuanya jelas. Akhirnya nomor 1 di nasional. Itu yang paling. Dan orang yang kita pilih saat itu masih Ibu Tin Soeharto yang akan memberikan hadiah tertinggi. Yang saya kirim adalah orang ketuanya yang akan memberontak tadi. Wah, saat itu moralnya berubah. Jadi hotel ini sangat produktif karena semuanya satu menyatu untuk membangun, membesarkan nama hotel serta servis yang ada di sana. Jadi tidak ada hal yang negatif lagi, tapi malah positif dan dapat double award tadi. Jadi dapat dari pemerintah, dari setempat, dan bahkan kondisi pekerjaan sangat kondusif. Saat itu tidak ada lagi saling saing, saling ejek, saling membenci dan lain-lain. Tetapi pada saatnya ketika saya resign karena ada hal tantangan yang lebih besar lagi, tidak sampai 1 minggu demo tidak ada. Wah, ini yang kita sayangkan. Tetapi yang kita banggakan salah satunya.
Iya, Gitu, Pak Leon. luar biasa ya. Jadi cara Pak Adi bisa merangkul dan merekrut teman-teman tadi yang tadinya punya rasa mungkin ketidakpuasan terhadap perusahaan di hotel itu. Ya, Tapi betul. Pak Adi bisa memanage mereka dan justru menjadi sumber daya yang luar biasa untuk sesuatu yang sangat produktif dan positif. Dan benar ternyata menghasilkan prestasi yang membanggakan di tingkat regional bahkan sampai nasional. Itu luar biasa. Wah, menarik sekali nih Pak Adi. Wah, ya. Nah Pak, kalau sebenarnya kalau sekarang ini selain di perhotelan, Pak Adi ini kegiatannya apa saja ini? Apakah masih mengajar? Ya, Itu di luar menulis buku ya. Kalau menulis buku nanti bagian ya, berikutnya akan pasti saya ya, tanyakan. Tapi yang sekarang di luar ya. perhotelan, apalagi nih Oke. kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani sekarang? Ya Pak. Iya, baik Pak. Itu saya memang suka aktif di mana-mana, selain yang konsultan kemudian menangani hotel internasional ini. Saya juga mengajar, betul. Jadi kalau yang general lecturing, kuliah tamu itu hampir merata di perguruan tinggi yang ada di sini sebagai dosen tamu. Tetapi yang tetap itu di IPBI sekarang Pak, itu Institut Pariwisata Bali Internasional. Kemudian ada juga dulu STP, sekarang Sekolah Tinggi Pariwisata di Bali. Jadi itu. Tetapi yang lain untuk manajemen dan lain-lain kayak Undiknas, UNUT itu tetap. Dan juga pelayanan Pak, pelayanan itu bisa di gereja, bisa sharing melalui buku, yang itu nanti kita bahas. Yang pelayanan ini kadang-kadang memang di mimbar, langsung masuk di bagian utama, yang itu justru sharing dari beda buku rohani saya, yang kebetulan paling banyak itu di Andi Publisher. Jadi itu yang memberikan berkat akhirnya ke semua. Tapi juga kadang-kadang sharing buku-buku Kristen untuk membangkitkan iman, memotivasi, dan yang terakhir terbanyak ini memotivasi, gitu. Wow, luar biasa. Jadi di samping berkarya di perhotelan, Pak Adi juga mengajar tadi di beberapa perguruan tinggi di Bali sebagai dosen tamu dan bahkan ada yang sebagai dosen tetap juga. Lalu pelayanan di gereja-gereja sebagai pengkhotbah atau pembicara tamu undangan. Itu pelayanan ini sekarang Pak, ruang lingkupnya hanya sebatas di Bali atau juga di luar Bali nih Pak Adi ini, kalau boleh saya tahu ini sekarang sering diundang. Nah, sebenarnya sebelum bekerja di Bali ini juga di beberapa tempat. Salah satunya ada di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ke gereja-gereja yang interdenominasi. Awalnya sih kita dulu ingin menjadi langsung pendeta gitu, tapi banyak kok rupanya yang mengarahkan, membisikkan, dan bahkan belum berhasil saya, meskipun secara perkuliahan atau materi teologi itu lumayan cukup banyak dapat di mana-mana, tapi pas akhir, pas final itu ada saja terbentur pada kegiatan yang lain. Akhirnya kata hati itu juga terus mendorong, oke, terus saja pelayanan, walaupun title-nya bukan pendeta, tetapi bisa dari buku-buku rohani yang saya bawakan, yang saya buat, kemudian juga buku-buku lain kita kita kombinasi, dan lain-lain. Jadi ini interdenominasi. Kadang-kadang kita ke GKI yang kaum yang sudah rentan usia, kadang-kadang kaum bapak di GPP, kadang-kadang di GBI, kadang-kadang pokoknya interdenominasi yang kita bisa berbagi. Karena saya punya visi itu di awal, nggak bisa menjadi pendeta murni, tetapi tetap ingin punya niatan bahwa orang lain itu banyak mendapatkan berkat dari apa yang saya lakukan. Nah itu akhirnya ya dari berbagai macam. Nanti ceritanya di buku juga gitu. Ada buku non rohani tapi isinya juga banyak-banyak warna-warna Kristenan di sana. Gitu. Wow, luar biasa Pak Adi. Jadi ya sebab pengen jadi pendeta, tapi kan memang panggilan Tuhan kepada seseorang itu kan jalurnya masing-masing.
Ada orang yang memang dipanggil sebagai pendeta, Iya, betul. pengembangan gereja, menggelar jemaat seperti itu. Nah, tapi menurut saya Pak Ade ini dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi pendeta atau gembala di satu gereja, tapi justru menjadi hamba Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan di berbagai denominasi, di berbagai gereja, dan memberi warna tersendiri. Dan saya malah menilai Pak Ade ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau menjadi pendeta mungkin sebatas gereja yang dilayani gerejanya sendiri, ya, atau mungkin diundang sebagai pengkhotbah tamu di gereja lain. Tapi kalau Pak Ade kan malah leluasa, bisa pelayanan di gereja, bisa pelayanan di marketplace, dan itu pelayanan yang menurut saya sangat besar. Dan Pak Ade bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun, di bidang apapun, luar biasa. Terus Pak Ade semangat melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dipakai menjadi blessing bagi banyak gereja Tuhan, banyak umat Tuhan, bahkan bagi para hamba Tuhan yang lain. Wah, luar biasa Pak Ade, salut. Nah Pak, ini sekarang masuk kepada tahap selanjutnya, kan saya melihat Pak Ade ini tentunya jadwal kegiatannya padat sekali ya selama ini. Tetapi menurut saya Bapak juga sebagai seorang penulis buku yang sangat produktif. Nah, mungkin saya mau tahu Pak, sampai hari ini sudah berapa judul buku yang Pak Ade tulis dan diterbitkan ini Pak? Sampai saat ini. Ya, baik Pak Aryo. Ya, jadi puji Tuhan, ini saya mengelompokkan ini tadi, ya karena Tuhan itu dipelihara, karena Tuhan mampu, karena Tuhan diberkati, dan nanti karena Tuhan menjadi saluran berkat. Persis formatnya seperti Pak Aryon, padahal kita nggak janjian dulu. Jadi kalau buku sampai sekarang seperti yang di display Pak Aryono di depan, itu adalah buku ke-70 saya Pak, 70. Wow. 70 buku ya? Yang diterbitkan. Ya, gitu. Oke. Wah. Luar biasa. Angka 70 ini angka yang sangat istimewa menurut saya. Saya jadi teringat Israel ketika mengalami hukuman, dibuang di Babel waktu itu, tapi tahun ke-70 mereka pulang ke negerinya, 70 tahun. Dan ini adalah buku ke-70 yang luar biasa, berjudul A to Z Self Motivation. Wah, luar biasa Pak. Dan apakah Pak Ade setelah ini, setelah buku yang ke-70 ini akan terus menulis buku lagi di waktu-waktu yang akan datang? Iya. Iya, betul. Sekarang ini saya semacam jadi punya daftar buku yang akan saya terbitkan selanjutnya. Contoh ini saya masih janji terus, mudah-mudahan terrealisir segera. Ada 20 buku lagi yang secara bersamaan. Itu serial manajemen games, 20 bersamaan. Kalau dulu kan seri games itu yang juga diterbitkan Andi Publisher, ada leadership game, ada motivation game, ada communication game, learning process, dan lain-lain. Tapi yang 20 ini sifatnya di dalam manajemen lebih operatif. Jadi ada entrepreneurship game, ada selling skill game, ada manajemen by objective game, ya sampai 20. Tapi supaya orang merasa tidak digurui dan merasa senang mempraktekkan, itu kita rupakan dalam bentuk game. Misalnya entrepreneurship game, ya game tentang semua ciri-ciri unsur-unsur entrepreneurship, bagaimana bisa mandiri dan juga punya usaha sendiri dan lain-lain. Jadi buku perhotelan ada 31 yang masih waiting list. Itu pun banyak yang ke Andi Publisher juga, termasuk ada buku rohani. Tetapi yang lain semuanya tetap warnanya itu adalah warna ciri khas saya menulis yang banyak juga unsur-unsur rohaninya, gitu. Walaupun itu buku sekuler, ya. Baik, wah. Terus saya doakan Pak Ade jadilah penulis yang makin produktif. Amin. Berarti kalau ini yang ke-70, tadi Pak Ade sudah share, ada 20 lagi berarti 90. Wah, saya percaya nanti ke depan bisa ratusan judul yang akan Pak Ade tulis dan terbitkan di tahun-tahun yang akan datang. Terus Pak, terus berkarya di bidang apapun yang Tuhan taruhkan dalam diri Pak Ade untuk dikembangkan terus sebagai penulis, terutama sebagai penulis yang potensial dan produktif. Nah,
Pak, kalau dari sekian banyak buku yang sudah ditulis dan diterbitkan, bagi Pak Adi sendiri, secara pribadi buku apa yang dirasa ini paling paling punya kekhususan di hati Pak Adi, yang paling spesial di antara sekian puluh judul tadi, yang paling menyentuh hati Pak Adi itu buku yang apa ini? Kalau boleh saya tahu. Ya, baik. Jadi yang paling menyentuh hati ini adalah justru buku yang terakhir ini, Pak, yang ke-70. Judulnya adalah Self-Motivation, memotivasi diri sendiri. Jadi ini ternyata supaya orang tahu tidak berarti menomorduakan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetapi dalam keadaan tertentu kita punya senjata cadangan yang namanya motivasi diri. Makanya itu simbolnya pakai senjata, Pak. Buku ini spesial bagi saya karena banyak nanti sejarah hidup, kesaksian dari saya, dari keluarga saya, dan lain-lain, di mana karena dia ini ada saya dipelihara dan saya itu tertuang di sini semua, di samping karya-karya fenomenal, kisah-kisah tokoh-tokoh besar. Nanti kalau bisa kita hadirkan secara jelas. Baik. Jadi itu buku ini nanti Pak Adi di bagian akhir nanti kita akan sharingkan lebih lanjut. Tapi apa sih yang menjadi latar belakang atau yang menjadi inspirasi awalnya bagi Pak Adi menulis buku ini? Ada kisah apa di balik penulisan buku A to Z Self Motivation ini? Ya, baik. Boleh sebelumnya kita singgung sedikit kalau boleh. Itu ada juga buku yang Smart Book seperti ini, Pak. Oh, Smart Book of Christianity. Ya. Perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru. Itu sejak kecil itu saya SMP ketika ikut pelajaran agama merasa sangat terinspirasi. Kok merasa nikmat sekali ada info-info data yang lebih detail tentang keagamaan, kekristenan. Akhirnya saya jadi dari mulai yang kecil-kecil, apa yang terjadi ketika setelah penyaliban Yesus dan meninggal, ada gelap gulita di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, dan lain-lain. Itu semua saya catat sebagai data. Saking antusiasnya, tapi guru agamanya itu ya mungkin sedikit lain. Ketika ujian itu rapotnya malah dapat nilai 4. Nilai yang jauh dari passing grade. Jadi, tapi sejak saat itu bukan saya benci, malah dendamnya kita arahkan ke kalau gitu saya akan cari sendiri data sebanyak-banyaknya. Sampai sekarang ini isi data dan fakta bermacam-macam. Oke, itu sedikit aja intro. Tetapi yang dari buku Self Motivation itu karena kita merasa bahwa semua orang tidak akan bisa merasa aman, safe atau nyaman dan lain-lain. Semua kita pernah mendapatkan dari ancaman, dari penguasa, pemerintah, atasan dan lain-lain. Tapi setelah kita berpegang pada Tuhan, punya motivasi yang akhirnya kita punya ini ketahanan hidup yang luar biasa dan juga semangat hidup yang menyala-nyala. Akhirnya kita bisa melewati semuanya. Nah itu yang kita alami sehingga buku ini tercipta. Saya bisa bagikan buku ini terdiri dari artikel-artikel singkat tapi keterangan-keterangan yang betul-betul memotivasi, yang akhirnya siapapun juga yang membaca diharapkan bisa termotivasi. Yang tadinya sudah putus asa menjadi semangat lagi. Yang tadinya sudah nggak ada harapan menjadi punya harapan lagi. Padahal ini buku sekuler, tapi isinya banyak juga yang mengandung kata-kata yang rohani. Jadi kata-kata yang umum kayak hati gembira yang gembira adalah obat, itu sudah sekian umum, tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, karena ini mencari dunia maka dia dapat dunia. Tetapi ketika dia dengan kesulitan mencari Tuhan maka dia mendapatkan
justru berkat yang luar biasa di akhir tadinya, semacam itu. Jadi banyak pesan-pesan tapi unsur rohani yang ya. Saya tangkap poinnya. Jadi ini yang menjadi latar belakang penulisan buku ini ya Pak ya. Melihat dunia yang mungkin semakin berat, tekanan hidup yang semakin menghimpit, tapi lihat buku ini, orang-orang yang membacanya akan mendapatkan kekuatan, semangat baru, gairah baru, ya, terinspirasi, sehingga mampu menjalani masa-masa sulit dan bahkan akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar dan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kira-kira seperti itu tujuan dari buku ini. Wow, luar biasa. Nah Pak, kalau sekarang Pak Adi ini boleh saya katakan menjadi penulis buku yang 70 judul kan sudah dikenal luas ya. Secara publik itu kan sudah dikenal luas juga di dunia perbukuan. Nah, pengalaman yang paling berkesan bagi Pak Adi sebagai penulis buku yang sudah dikenal luas ini apa ini Pak? Kalau boleh di-sharingkan silakan. Sebagai penulis ini. Baik. Sebagai penulis, jadi yang pertama ada rasa syukur, rasa bangga. Awalnya dulu itu ini mendapatkan ejekan, penolakan, bully, Pak. Itu dari rekan kerja, apalagi di Jakarta, semua membahas tentang yang ilmiah. Ya, kalau buku ini Machiavelli ini oke lah. Kalau buku tentang, pokoknya dibuat penulis-penulis terkenal. Tapi kalau ada nama Adi Sunarno, wah, mana bisa? Ya. Sebagian keluarganya sendiri juga awal menulis buku, mana mungkin, gitu. Akhirnya malah menjadi pemicu semangat saat itu. Dan sangat-sangat membuat saya terdorong dan sangat terdorong, sehingga nggak ada habisnya. Ada yang metode menulis buku seperti minum obat, 3 kali sehari itu harus ada sesuatu yang jadi yang sangat berarti. Misalnya menulis mind mappingnya saja, kisi-kisinya dan lain-lain. Besok kita lanjutkan dengan pengetikan. Pengetikan pun kan orang sering buntu, sering ini juga Pak, jenuh. Betul. Ya ini kita membuat banyak macam-macam kreasi. Temanya kali ini misalnya semangat karena seperti seorang bomber, ini pasukan yang pegang pesawat tempur. Kursinya kita kayak kursi pesawat tempur. Wah, itu kalau nggak ke kursi itu sebentar saja saya sudah pingin sekali. Nah itu kan semangat yang luar biasa. Dan kesan yang berikutnya sesuai dengan saat itu pikiran saya. Saya ketika googling Mbak, mencari nama saya. Sekarang pun bisa para pemirsa dan juga sahabat Bana ketik nama saya Adi Sunarno di Google, Sunarno. Jadi itu akan muncul nama-nama buku dan bahkan ada di mana buku itu, termasuk di berbagai perpustakaan luar negeri itu ada muncul. Bahkan ada namanya side book Pak. Kalau menulis buku yang formal itu jenuh. Saya menulis buku ringan Pak, asal-asalan. Ya, misalnya Kamus Basa Malangan, bahasa Malang yang dibalik-balik itu. Balik-balik bahasa. Itu sekarang sudah ada di perpustakaan di Australia, di Belanda, dan lain-lain. Ya itu kan cukup bangga ini. Wah ini nggak menyangka saja. Ya, mereka kan mungkin tuh referensi aja atau apa gitu. Ya itu salah satu yang jadi itu ya Pak yang jadi kesukaan atau dalam petik kebanggaan sebagai penulis di samping dikenal orang tapi juga bermanfaat bagi para pembaca, bahkan diabadikan di perpustakaan yang ada bahkan sampai luar negeri tadi. Ya luar biasa ini. Nah kalau yang menjadi apa boleh dikatakan harapan Pak, harapan Pak Adi sebagai penulis buku ini apa ini? Dari setiap buku yang dituliskan, apa yang Pak Adi harapkan? Apakah hanya sebatas supaya buku saya laku banyak di pasar, atau punya harapan-harapan lain yang lebih dari sekedar laku dan terjual? Ya, jadi sesuai visi saya yang pertama tadi termasuk pelayanan, itu intinya adalah menjadi berkat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi saya pun karena mencantumkan email di
setiap buku, hampir setiap buku. Itu kalau enggak mereka googling tahu nama saya, nanya ini, pernah nanya ke redaksi Andi Publisher pun juga cukup banyak meminta alamat email saya. Nah, di sana saya tahu bagaimana komentar mereka. Saya merasa diberkati, saya merasa senang, saya merasa bangga, sampai ke koreksi. Pak, ini boleh koreksi sedikit, maksudnya pendapat. Ya, saya terima dengan baik. Jadi oke, untuk yang edisi revisi berikutnya ini saya perhatikan. Sangat terima kasih untuk masukannya, ada yang begitu. Tetapi ini menurut saya sudah sangat-sangat menyenangkan bagi saya bahwa komennya itu mereka terberkati oleh karena buku ini, baik-baik buku yang rohani maupun buku yang sekuler ini. Itu Pak. Jadi ya tentunya kita berharap sebagai penulis bukunya dibaca banyak orang, laku, terjual, ya menjadi bestseller seperti itu. Tapi bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana buku ini menjadi berkat bagi setiap pembacanya, itu yang Pak Adi harapkan. Dan ini tentunya juga akan menjadi motivasi bagi para penulis yang lain, ini Pak Adi. Supaya bukan hanya mengejar buku saya bestseller, buku saya laku di pasar, tapi yang lebih penting buku saya bermanfaat, buku saya menjadi berkat, buku saya menjadi jawaban bagi siapapun yang sedang menghadapi tekanan-tekanan hidup dan ingin mencoba jalan-jalan baru lewat buku yang diterbitkan ini. Luar biasa Pak Adi, terima kasih untuk sharingnya. Ya, nah karena Pak, perbincangan kita juga dibatasi waktu, tapi ini masih ada beberapa poin pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tanyakan ke Pak Adi. Kalau boleh dibagikan juga, boleh di-sharingkan. Sekarang Pak Adi ini punya mimpi nggak untuk akan dilakukan di hari-hari ke depan? Ya, kita tahu kita 2 tahun lebih sudah masuk di masa pandemi, ini sudah masuk masa yang terakhir suaranya kurang jelas. Ya? Maaf, mau diulang suara yang terakhir kurang jelas. Ya, apakah Pak Adi sekarang masih punya mimpi besar, ya, mimpi besar, harapan besar yang akan Pak Adi lakukan di hari-hari, bulan-bulan, waktu-waktu yang akan datang? Ada nggak Pak? Silakan Pak, dibagikan. Baik. Satu, secara kuantitatif kalau soal buku itu kita ingin seperti Pak Haryono tadi bisa di atas 100 untuk tahun depan. Kemudian ya tetap saya terus Pak mencari untuk yang teologi dan lain-lain. Itu ada keseimbangan. Saya sangat antusias untuk belajar dan seterusnya sambil untuk bisa ada kesempatan untuk melayani di mana juga, dan itu kita akan sambut dengan senang. Itu visi besar saya, semakin bisa melayani. Bahkan tadi yang cita-cita utama kan Adi Sunarno Indonesia, bahkan kalau bisa melayani pelayanan sampai ke mancanegara yang dengan menunjukkan bahwa identitasnya asal dari Indonesia, semacam itu. Gitu Pak Haryono. Wow, luar biasa. Jadi itu yang menjadi harapan, cita-cita impian Pak Adi ke depan. Ya, tetap menulis lebih banyak lagi dan juga bisa melayani lebih luas lagi. Tuhan pasti mendengar dan mengabulkan kerinduan yang sangat mulia ini. Teruslah berkarya melayani jadi berkat Pak, bagi blessing for many people in this world. Ya, pasti Tuhan memberkati. Nah Pak, kalau bagi Pak Adi sendiri, bagi seorang Adi Sunarno itu apa sih arti hidup ini? Wah, mungkin Pak Adi bisa bagikan. Bagi Bapak ini arti hidup ini apa ini? Iya Pak, silakan. Bagi saya untuk kalau hidup itu ya ingin menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi wajah Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan contoh yang baik. Dan hidup ini sebenarnya kalau orang bilang kan sementara, jadi untuk kita jalani apapun juga tidak ada reserve yang secara tubuh atau jasmani, tapi kita mengejar sesuatu yang pasti bahwa kasih karunia itu memungkinkan kita untuk nanti sampai di rumah Bapa yang kekal sambil menunjukkan ini garam dan terang selama kita hidup.
gitu. Wah, Ya, sebuah pemaknaan arti hidup yang sangat mulia, Pak Adi, menurut saya. Ya, bagaimana hidup ini dijalani bisa menjadi garam, menjadi terang. Dan tadi ada satu istilah yang menarik, bisa mencerminkan, memancarkan wajah Tuhan di tengah dunia ini. Yang diperlukan manusia yang hidup di hari-hari belakangan, hari-hari akhir yang makin sulit ini. Bagaimana seorang Adi Sunarno bisa memancarkan wajah Tuhan? Tentu ekspresinya adalah kasih, ya, menjadi jawaban bagi yang membutuhkan pertolongan. Luar biasa Pak Adi. Saya percaya kehidupan Pak Adi di masa yang akan datang pasti akan diberkati dan semakin menjadi berkat yang lebih luas lagi. Nah, baik Pak Adi, untuk mengakhiri perbincangan ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement ya kepada sahabat Bahana, sampaikan pesan apapun ya lewat akhir obrolan ini sehingga sahabat Bahana dan pemirsa bisa mendapatkan kata-kata penguatan, kata-kata peneguhan atau apapun dari Pak Adi. Monggo, silakan Pak. ya, terima kasih Pak. Jadi dalam hidup ini memang semuanya perlu perjuangan. Oleh karena itu kita punya dasar yang kuat. Kalau dasar kita adalah Tuhan, ya kita berani mengatakan karena Dia kita akan dipelihara, karena Dia kita akan diberkati, karena Dia kita akan menjadi berkat. Maka itu akan harusnya kita bisa cerminkan dalam keseharian. Tantangan memang tidak mudah, jadi semua akan meremehkan, tetapi seperti tadi, saya punya cadangan kedua yang punya motivasi diri bahwa berdasarkan pemeliharaan Tuhan, maka saya kemanapun juga tidak takut karena kelihatannya saja sulit yang saya hadapi, bully, tantangan, ejekan, hinaan, tetapi ketika kita berteguh di dalam Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi sesuatu yang nyata, kebahagiaan, ketentraman, bahkan damai yang abadi bersama Tuhan. Itu yang kita sharekan untuk merangkum, termasuk itu isi-isi buku saya, kesaksian hidup. Sebenarnya masih banyak, tapi mudah-mudahan nanti satu saat bisa diterjemahkan atau jika ada kurang bisa hubungi Pak Haryono atau saya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati rekan Bahana semua dan juga kita bisa ini menjadi program yang diberkati. Saya kira program ini pun juga bisa menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Amin. Itu Pak Haryono yang bisa kita terima kasih Pak Adi untuk closing statement-nya. Dan saya percaya apa yang Bapak sampaikan itu akan terimpartasi di hati dan di pemikiran setiap pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun. Ya, intinya tetap jalani hidup ini dengan semangat dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang percaya. Ya, sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, pasti oleh pertolongan, anugerah, dan karena Tuhan kita dimampukan dan cakap menanggung semua masalah-masalah yang ada, dan kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, Pak Adi, baik, tadi sudah saya katakan, untuk di akhir obrolan ini, ya, saya memberikan kesempatan singkat kepada Pak Adi untuk sekilas ya, memperkenalkan lebih jauh secara langsung kepada sahabat Bahana dan pemirsa tentang buku A to Z Self Motivation ini. Ya, Pak Adi bisa berikan gambaran singkat tentang buku ini, ya, lalu poin-poinnya apa, sehingga nanti sahabat Bahana juga mantap ketika harus memerlukan buku ini. Silakan, Pak. Iya, baik. Jadi buku ini kenapa A to Z Self Motivation. Jadi itu pengelompokan aja. Itu ada di subjudul SF, itu seolah-olah. Ternyata dengan SF ini kita bisa maju, bisa menjadi pemimpin. Ketika kita menjadi supervisor, kita berpikir seolah-olah pimpinan. Kalau saya ambil decision, harusnya gini. Padahal kita masih supervisor. Tapi karena apa yang kita praktekkan tadi, ternyata salah. Ternyata betul, ternyata salah. Itulah salah betul menjadi pengalaman yang membuat kita lebih major.
Itu salah satunya. Jadi buku ini contoh dari kehidupan sedikit, kehidupan yang kecil-kecil di kita, itu juga memberikan motivasi. Contohnya, kita supaya positif. Mimpi pun orang-orang kadang-kadang dipusingkan. Kadang mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi sesuai kaidah, rumus, dan lain-lain. Tapi dari buku ini mengajarkan bahwa mimpi, kalau mimpi itu baik, puji Tuhan akan terjadi. Katakan begitu, maka kita termotivasi. Kalau mimpinya jelek, ini hanya mimpi, yang terjadi kebalikannya. Itu termotivasi. Itu kan hal kecil yang ada di lapangan. Ada juga mind bahwa we are what we are thinking about. Kita adalah kita yang seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita di dalam hidup terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, misalnya saya itu paling lemah kalau disuruh menghitung. Ketika menghitung susun banyak keuangan, kita terbayang-bayang saya pasti nggak bisa, saya salah. Justru itu yang membuat salah. Tetapi kalau mindset kita positif, ya saya bisa menghitung, apalagi pakai alat bantu, ya itu masih bisa. Saya pernah punya mindset bahwa sayalah orangnya. Jikalau orang ingin melakukan promosi atau pakai kata-kata, saya bisa. Jadi moto itu ternyata memotivasi saya. Dimanapun saya bekerja, mulai dari mau promo, pakai baliho, mau pakai banner, mau pakai online, mau pakai TV, itu semua proofkan ke saya. Pak, kata-katanya begini kira cocok nggak? Tolong ini lebih tajam, ini lebih tajam. Bahkan laporan tahunan keuangan itu pun juga nggak afdol kalau nggak ke saya, gara-gara mindset itu. Okay. Nah, kemudian untuk yang lebih ini contoh-contoh yang nyata di kehidupan. Ada seorang pemuda namanya Henry. Ini diminta ayahnya yang punya perkebunan banyak itu meninjau salah satu perkebunannya. Ini hal yang paling tidak disukai oleh pemuda Henry karena dia terlihat bakatnya adalah otomotif dan utak-utik mesin kendaraan. Ketika diminta ke mana perkebunan yang jauh dari tempatnya, dia akhirnya kalau orang lain kan, wah ini kenapa saya yang diutus? Saya nggak suka, jauh dari keramaian, jauh dari teknologi, macam-macam. Tetapi dia dengan bersyukur berangkat. Ternyata betul, di tengah jalan ketika naik kereta, dia mendapati mesin lokomotif yang pakai mesin uap itu lemot sekali. Ketika di perkebunan, dia melihat traktor, segala mesin-mesin, semuanya lambat. Akhirnya pemuda ini dari berkeluh kesah, komplain dan lain-lain, dia malah bersyukur. Syukur saya diutus ke sini karena dengan begini saya bisa menganalisis bagaimana membuat mesin yang lebih cepat. Dan pemuda Henry akhirnya ketika dewasa dikenal dengan nama sebagai Henry Ford, penemu mobil Ford yang akhirnya pada zamannya adalah orang yang cukup terkenal dan paling sukses pada waktu itu. Makanya ini salah satu, bayangkan kalau kita baca hal-hal semacam ini dengan artikel yang sangat banyak, ratusan, salah satu pasti akan menjadi pendorong motivasi kita. Jalan buntu apapun juga, ini baik secara fisik, dihina, dijelekan, dipojokkan, baik secara ekonomi, paling banyak ini. Orang miskin, orang lemah, orang nggak punya pengaruh, semuanya ada di sini. Satu lagi, ada seorang pemuda juga, masih anak-anak. Namanya adalah Robert Monty. Ini adalah kisah nyata. Dia itu orang miskin bersama ayahnya sebagai buruh atau pekerja bawah di sebuah ranch atau peternakan kuda. Dia mencuci kuda, menyiapkan makanan kuda, membersihkan kotoran kuda, menjemur kuda-kuda yang masih kecil, melatih dan lain-lain. Jadi kehidupannya ini ada di seputar peternakan kuda. Kemudian dia pada satu saat di sekolahnya, si Monty ini, itu diminta untuk mengarang bebas ya bahasa. Coba sebutkan 20 tahun cita-citamu dengan karangan bebas. Monty ini kemudian dengan gampangnya dia melihat apa yang dikerjakan.
bahwa di peternakan itu kalau dia satu saat punya range semacam itu, dia akan jauh lebih baik, lebih sukses untuk bisa membuat kandangnya lebih baik, membuat tempat makannya lebih baik, tempat latih kudanya lebih baik, tempat pacuannya lebih baik, dan lain-lain. Itu dikumpulkan. Tidak begitu lama, semua ada yang dapat B, dapat A, dapat C, tetapi Monty ini dapat E dan dicoret merah. Monty ini adalah karangan yang tidak realistis. Membuat kandang kuda semacam ini tidak murah. Kamu saja SPP sering telat. Ya, dia menangis ke ayahnya dan ayah, saya diminta merevisi ini. Apakah bisa? Mungkin ayah punya pendapat. Ayah ini kan buta huruf. Jadi satu yang bisa ayah bagikan, tetap pegang erat mimpimu. Itu adalah mimpimu. Jangan kamu mau mundur. Ya akhirnya esok harinya dia dengan tegar ke gurunya, Bu Guru, ini dapat E, dapat apapun, nggak dapat nilai, saya nggak apa-apa. Tapi mimpi saya tetap nggak ada yang bisa menggantikan. Saya akan membuat kandang kuda yang jauh lebih bagus dari ini. Terus dikembalikan, dikasih ke gurunya. Dia pulang dengan terus merenung. Akhirnya dalam perenungan, saya bisa, dia mengatakan gitu. Dari mana bisa orang dia sangat miskin tidur di dekat kandang kuda? Akhirnya dia mengumpulkan dari ketika ditunjuk sebagai joki pengganti dan lain-lain karena badannya kurus, dia menang tabung. Dia dapat tips ditabung. Akhirnya satu saat punya sesuatu yang bisa dibelikan oleh kuda, dan kuda pacu ini dikendarai sendiri, sering menang ditabung, akhirnya dia membuat betul seperti yang itu, tapi jauh lebih besar, lebih baik, ada souvenirnya, ada tempat antri, parkirnya, dan lain-lain. Maka ketika betul hampir 20 tahun, gurunya menyesal mendengar itu dan membawa anak sekolah ke sana. Monty, Bu Guru, 20 tahun yang lalu menyesal membatasi kamu dengan mimpimu. Ternyata kamu bisa. Nah, inilah satu motivasi besar bahwa kita di posisi manapun sekarang itu tetap bisa untuk berbuat sesuatu. Jadi lebih dari apa yang dia cita-citakan. Itu Pak Haryono, kalau sedikit saja, sebenarnya ada ratusan kisah penyemangat, memotivasi, ya. Tetapi kalau masih ada waktu juga boleh, kalau ingin diteruskan. Tetapi itu salah satu contoh saja cuplikan. Wah, gitu. Baik, terima kasih Pak Adi untuk sharing singkat tentang lebih dalam tentang isi buku A to Z Self Motivation ini. Sehingga paling tidak sahabat Bahana dan pemirsa mendapat sedikit gambaran tentang isi buku ini, dan ada ratusan kisah-kisah, cerita-cerita yang sangat menarik, dan nanti pasti mereka pembaca akan terberkati lewat buku yang mereka pesan dan dapatkan ini. Nah, sahabat Bahana, ini sharing dari Pak Adi Sunarno tentang buku beliau yang terbaru, buku yang ke-70 yang belum lama di launching, ya. Dan saya percaya selain sahabat Bahana bisa mencari di toko-toko buku, terutama misalnya di Gramedia di seluruh Indonesia, sahabat Bahana bisa langsung memesan juga buku ini kepada nama dan nomor kontak yang sebentar akan saya informasikan. Cepat cari, pesan, dan dapatkan buku A to Z Self Motivation. Senjata diri untuk penyemangat hidup dan pembunuh kata menyerah. Ya, itu kuncinya. Ini buku yang akan memperlengkapi sahabat Bahana kita semua ya dengan senjata-senjata diri untuk kita bisa mendapatkan semangat hidup dan mengalahkan yang namanya menyerah. Never give up. Kira-kira ini inti buku yang Pak Adi Sunarno tulis dan terbitkan sebagai karya yang ke-70 luar biasa. Baik, terima kasih Pak Adi Sunarno. Terus berkarya. Ya, terima kasih. Semangat, Tuhan memberkati. Amin. Nah, sahabat Bahana, silahkan memesan buku ini dengan hubungi nomor kontak 0811 2860 877. Saya ulangi sekali lagi,
silakan langsung hubungi nomor 0811 2860 877. Hubungi nomor ini dan nanti sahabat Bahana akan bisa terlayani dengan baik untuk pemesanan buku ini. Baik Pak Adi Sunarno, di akhir pertemuan ini silakan menyampaikan salam penutup kepada sahabat Bahana. Monggo Pak. Ya baik, terima kasih sahabat Bahana untuk sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga semua diberkati. Amin. Dan jangan lupa tetap semangat semuanya. Amin. Sampai semuanya bisa teratasi. Dan jangan lupa tetap nomor 1 mengandalkan Tuhan. Amin. Salam motivasi. Salam Pak Adi. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga, untuk ibu dan anak yang dikasihi. Terus berkarya. Sampai jumpa kita di lain waktu lagi yang lebih indah. Tuhan Yesus memberkati Pak Adi. Nah, sahabat Bahana, demikian akhir perbincangan saya dengan hambanya yang sangat humble, yang multi talenta, dan dipakai Tuhan menjadi berkat begitu luas lewat karya-karya beliau, baik di dunia perhotelan maupun di dunia perbukuan dan juga di dunia pendidikan. Komplit sekali talenta atau kemampuan yang Bapak Surgawi berikan kepada hambanya. Dan hari ini kita bisa belajar dari seorang Adi Sunarno. Milikilah ketekunan, milikilah semangat juang yang gigih, sehingga apapun yang tadinya nampak mustahil, ternyata bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Dan Pak Adi Sunarno menjadi berkat, kita pun pasti bisa mengikuti jejak beliau. Dan yang terpenting tadi beliau jadikan hidup ini menjadi wajah Tuhan yang bisa terbaca, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan oleh siapapun yang ada di lingkungan terdekat kita. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan tetap sehat, semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.